lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kediri. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kediri. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2026 di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk terus dimatangkan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memimpin langsung rakor kesiapan tersebut di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi pada Selasa malam. Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi, Ibu Festiandadi, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Dirut PT ASDP Indonesia, Ferry Heruwidodo, KSOP, Operator Penyeberangan, PPTD, pengusaha kapal, dan mitra terkait. Menhub Budi menyampaikan pergerakan masyarakat pada periode Nataru diprediksi akan meningkat signifikan sehingga diperlukan upaya agar layanan penyeberangan selama masa libur Nataru berjalan aman dan nyaman. Menhub juga mengingatkan seluruh pihak untuk belajar dari insiden kecelakaan kapal yang menimpa KMB Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona beberapa bulan lalu. Tragedi tersebut menjadi pengingat agar pengawasan keselamatan dijalankan tanpa toleransi. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani menyampaikan, Pemkab siap mendukung kelancaran arus Nataru baik dari Pulau Jawa menuju Bali dan NTB dan sebaliknya. Ibu memaparkan, Pemkab Banyuwangi menyiapkan buffer zone di Terminal Sri Tanjung dan kawasan Grand Watu Dodol untuk mengurangi kepadatan, termasuk lokasi parkir truk logistik agar tidak menumpuk di jalur Pantura. Direktur Utama SDP Indonesia Ferry Persero Heruwidodo menyebut, puncak arus diprediksi terjadi pada 21 hingga 23 Desember pada periode menjelang Natal dan 28 hingga 29 Desember pada periode menjelang Tahun Baru. ASDP telah menyusun skenario pola operasi kapal dengan penyesuaian jumlah armada sesuai tingkat kepadatan penumpang. Pada kondisi normal, ASDP operasikan 28 kapal saat pada 30 kapal
dan saat sangat pada hingga 32 kapal, serta penempatan buffer zone di Ketapang dan Gilimanuk. Sementara Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan skenario pengamanan telah disiapkan secara optimal di seluruh jalur transportasi. Pihaknya memastikan pengamanan Nataru berjalan optimal mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, baik di jalan tol, jalur arteri pelabuhan, tempat ibadah maupun kawasan wisata. Rakor tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Antara, Ditlantas Polda Jatim, Disub Provinsi Jatim, ASDP Ketapang, Kapolresta Banyuwangi, dan Lanal Banyuwangi, Kapolres Jembrana, Dishub Jembrana, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Gapasdap, dan stakeholder terkait lainnya. Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk sudah dirapatkan secara optimal. Dari masing-masing stakeholder sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, baik cara bertindak secara teknis, termasuk juga barangkali ada kondisi cuaca yang ekstrim, dan di contingency plan sudah kita siapkan. Jadi hari ini langsung dipimpin oleh Pak Menteri, dan Pak Menteri juga langsung melakukan survei, dan hari ini kami juga malam ini juga akan menyeberang ke Gilimanuk. Kami akan survei jalur darat yang dari Gilimanuk sampai ke Bali. Alhamdulillah kesiapan daripada operasi Nalta dan Baru sudah optimal, dan tentunya kami selalu kolaborasi yang langsung dipimpin oleh Pak Menteri untuk mempersiapkan pelaksanaan operasi tanggal 20 hingga tanggal 2. Baik jalan tol, jalan arteri, pelabuhan penyeberangan, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat wisata, skenario daripada cara bertindak sudah kita siapkan secara optimal. Andoko Kusumo, JTV. Kabupaten Banyuwangi diprediksi akan kembali menjadi salah satu daerah rujukan wisatawan selama masa libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2026. Mempersiapkan hal tersebut, Polresta Banyuwangi menggelar rapat koordinasi operasi Lilin Semeru yang dihadiri lintas sektor di Polresta Banyuwangi pada Selasa pagi. Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rabah Santama Putra, Ketua MUI Yai Muhaimin Asmuni, Ketua FKUB Banyuwangi Haji Nur Kozin, BMKG, PT ASDP, jajaran TNI Polri, OPD Pemkab Banyuwangi, serta stakeholder terkait lainnya. Setiap momen libur Nataru, Banyuwangi selalu menjadi rujukan wisatawan yang ingin menghabiskan masa liburnya. Termasuk saat libur Nataru tahun ini, diprediksi Banyuwangi kembali diprediksi bakal mengalami lonjakan wisatawan, apalagi juga bersamaan dengan libur sekolah. Melalui rakor ini harapannya bisa menyamakan persepsi dan menyatukan langkah agar perayaan Nataru di Banyuwangi berjalan aman, nyaman, dan kondusif. Ipuk mengajak seluruh stakeholder saling berkolaborasi karena Pemkab telah menyiapkan sejumlah langkah menyambut lonjakan wisatawan selama masa libur Nataru. Kapolresta Banyuwangi mendapatkan pengamanan Nataru tidak hanya difokuskan pada peningkatan arus lalu lintas, melainkan juga pada pengamanan tempat ibadah, peningkatan jumlah wisatawan, aktivitas hiburan masyarakat, hingga potensi kerawanan di tengah cuaca ekstrim. Untuk itu, dalam waktu dekat Polresta akan menggelar operasi Lilin Semeru selama 14 hari, mulai tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Pelaksanaannya melibatkan 819 personel gabungan dari Polresta Banyuwangi, perangkat daerah terkait, serta mitra keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, Polresta mendirikan 7 pos pengamanan Pospam dan 2 pos pelayanan Posyan yang tersebar di sejumlah titik, serta 1 pos terpadu di Pelabuhan Ketapang. Dengan Posyan dan Pospam yang disediakan ini, harapannya bisa menjamin keamanan dan kenyamanan warga selama libur Nataru. Andoko Kusumo, JTV. Lebih dari 480 SPKU PLN hadir di lokasi publik, mal, rest area, lokasi wisata, dan lokasi strategis lainnya yang tersebar sejabar. PLN Jabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Jabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu.
Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Wijabar hingga Oktober 2025 capai lebih dari 5 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Wijabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dengan daya tersambung sampai dengan Oktober 2025 capai lebih dari 35.000 MVA. Lewat RIC, PLN Wijabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Lebih dari 480 SPKU PLN hadir di lokasi publik, mall, rest area, lokasi wisata, dan lokasi strategis lainnya yang tersebar sejabar. PLN Wijabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Srikandi PLN Wijabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Wijabar hingga Oktober 2025 capai lebih dari 5 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Wijabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dengan daya tersambung sampai dengan Oktober 2025 capai lebih dari 35.000 MVA. Lewat RIC, PLN Wijabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Lebih dari 480 SPKU PLN hadir di lokasi publik, mall, rest area, lokasi wisata, dan lokasi strategis lainnya yang tersebar sejabar. PLN Wijabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Srikandi PLN Wijabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Wijabar hingga Oktober 2025 capai lebih dari 5 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Wijabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dengan daya tersambung sampai dengan Oktober 2025 capai lebih dari 35.000 MVA. Lewat RIC, PLN Wijabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Kamu bingung mau cari sekolah mana? Kenapa nggak di Semandatara aja? Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Semandatara, Jawa Timur telah dimulai. Syarat pendaftaran yang harus dipenuhi. Untuk syarat pendaftaran yang pertama, 1, yaitu warga negara Indonesia mulai dari usia 14 sampai dengan 16 tahun. Nah, persyaratan yang kedua, lulus dari SMP atau MTS derajat atau peserta didik yang masih duduk di kelas 9 pada tahun 2025. Syarat ketiga, nilai rata-rata raport SMP atau MTS semester 1 sampai dengan 4 minimal 80. Dengan nilai mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS tidak boleh kurang dari nilai 75. Nah, syarat yang keempat yaitu tinggi badan pria minimal 160 cm, wanita minimal 158 cm. Dengan berat badan yang proporsional serta melampirkan surat keterangan tinggi badan dan berat badan di dokter, puskesmas maupun rumah sakit. Lalu di persyaratan yang kelima yaitu sehat jasmani dan rohani. Nah, terdapat 6 poin nih. Apa aja sih? Yang pertama, bila berkacamata tidak lebih dari -3. Yang kedua, tidak buta warna parsial atau total. For the third requirement is candidates must not been diagnosed with TBC atau tuberculosis dan penyakit dalam kronis lainnya. For the fourth requirement is candidates must not have tattoos dan bertindik bagi peserta didik laki-laki. Dan yang kelima, tidak merokok dan tidak meminum minuman keras. Dan yang keenam, tidak memakai bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu para orang tua yang saat ini masih bingung, masih belum ada pilihan untuk melanjutkan putra-putrinya
Ayo segera bergegas mendaftarkan di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Pendaftaran dimulai tanggal 17 November hingga ditutup secara online tanggal 27 Desember 2025. Simak di berbagai medsos dari Kesatrian Bayangkara. Daftarkan diri Anda melalui link www.spmb.semakdatara.sc.id. Terima kasih, kami tunggu kehadiran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran dibuka dari tanggal 17 November hingga 27 Desember 2025. Ayo, tunggu apa lagi? Segera bergabung di Semakdatara, Jawa Timur. Mari bergabung bersama kami di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Akta Tiga Berada. Lebih dari 480 SPKU PLN hadir di lokasi publik, mall, rest area, lokasi wisata, dan lokasi strategis lainnya yang tersebar sejabar. PLN Ujabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Ujabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Ujabar hingga Oktober 2025 capai lebih dari 5 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Ujabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dengan daya tersambung sampai dengan Oktober 2025 capai lebih dari 35.000 MVA. Lewat RIC, PLN Ujabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung green industry. Lebih dari 480 SPKU PLN hadir di lokasi publik, mall, rest area, lokasi wisata, dan lokasi strategis lainnya yang tersebar sejabar. PLN Ujabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Ujabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Ujabar hingga Oktober 2025 capai lebih dari 5 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Ujabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dengan daya tersambung sampai dengan Oktober 2025 capai lebih dari 35.000 MVA. Lewat RIC, PLN Ujabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung green industry. Lebih dari 480 SPKU PLN hadir di lokasi publik, mall, rest area, lokasi wisata, dan lokasi strategis lainnya yang tersebar sejabar. PLN Ujabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Ujabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Ujabar hingga Oktober 2025 capai lebih dari 5 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Ujabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dengan daya tersambung sampai dengan Oktober 2025 capai lebih dari 35.000 MVA. Lewat RIC, PLN Ujabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung green industry. Lebih dari 480 SPKU PLN hadir di lokasi publik, mall, rest area, lokasi wisata, dan lokasi strategis lainnya yang tersebar sejabar. PLN Ujabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Ujabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu.
Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Wijabar hingga Oktober 2025 capai lebih dari 5 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Wijabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dengan daya tersambung sampai dengan Oktober 2025 capai lebih dari 35.000 MVA. Lewat RIC, PLN Wijabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung green industry. Mandi. Tekan jaya sugi. Kopi ya. Kopi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo lah, pemerintah yang ngeruh wis tahe paparan. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Mane picise yo mbiale ning awake dhewe. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebetul yo. Ciri-ciri kan diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terangno coba. Ison paham. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye ana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ono lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Lebih dari 480 SPKU PLN hadir di lokasi publik, mall, rest area, lokasi wisata, dan lokasi strategis lainnya yang tersebar sejabar. PLN Wijabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Wijabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Wijabar hingga Oktober 2025 capai lebih dari 5 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Wijabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dengan daya tersambung sampai dengan Oktober 2025 capai lebih dari 35.000 MVA. Lewat RIC, PLN Wijabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung green industry. Lebih dari 480 SPKU PLN hadir di lokasi publik, mall, rest area, lokasi wisata, dan lokasi strategis lainnya yang tersebar sejabar. PLN Wijabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Wijabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Wijabar hingga Oktober 2025 capai lebih dari 5 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Wijabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dengan daya tersambung sampai dengan Oktober 2025 capai lebih dari 35.000 MVA. Lewat RIC, PLN Wijabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung green industry. Lebih dari 480 SPKU PLN hadir di lokasi publik, mall, rest area, lokasi wisata, dan lokasi strategis lainnya yang tersebar sejabar. PLN Wijabar untuk rakyat dukung pariwisata dan ekonomi hijau. Sri Kandi PLN Wijabar dukung rasio elektrifikasi untuk rakyat dengan berdonasi di program Light Up the Dream dan berpartisipasi dalam penyambungan listrik gratis untuk rakyat kurang mampu.
Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Wijabar hingga Oktober 2025 capai lebih dari 5 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Wijabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dengan daya tersambung sampai dengan Oktober 2025 capai lebih dari 35.000 MVA. Lewat RIC, PLN Wijabar bantu industri sediakan listrik hijau agar dapat bersaing di pasar global. PLN untuk rakyat dukung Green Industry. Setelah mengadakan open donasi pada beberapa hari yang lalu, pimpinan anak cabang GP Ansor Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, lakukan packing atau pengemasan bantuan pakaian yang akan diberikan kepada korban bencana banjir Aceh Sumatera. Giat yang dipusatkan di kantor MWC NU Celuring pada Selasa malam berhasil terkumpul sebanyak 20 pak karung. Tak hanya bantuan pakaian, mereka juga bakal memberikan sejumlah bantuan mulai dari sembako hingga nominal uang. Bentuk kepedulian dan empati dengan cara memberikan bantuan ini merupakan wujud nyata dari komitmen GP Ansor Celuring untuk membantu sesama yang terdampak bencana. Diharapkan dengan adanya bantuan ini nantinya dapat meringankan korban bencana. Dari sahabat-sahabat Ansor, dari masyarakat umum, dan dari masyarakat yang ada di lewat perjalanan yang sudah kita laksanakan minggu lalu. Dan ini adalah puncak acaranya. Nanti kita sumbangkan beserta uang donasi yang sudah kita kumpulkan, sekaligus juga dengan sembako dan pakaian yang hari ini terkumpul. Rasa simpati kami, rasa empati kami terhadap korban yang terjadi di Aceh dan Sumatera, harapannya adalah mereka kuat, mereka bisa tumbuh kembali semangatnya, mereka juga bisa kembali hidup dengan layak seperti sedia kala. Sehingga apa? Sehingga mental yang saat ini mereka rasakan bisa kembali pulih. Nah, ini ya kepedulian kami ini, harapannya bisa, semangat yang bisa kami berikan kepada mereka supaya mereka kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Aksi pengemasan atau packing bantuan ini dibantu sebanyak 15 anggota, baik dari Ansor dan Banser Celuring. Sementara seusai melakukan pengemasan bantuan yang telah terkumpul tersebut, bakal segera disalurkan ke lokasi terdampak bencana. John Iskandar, CTV. Dalam rekaman video CCTV, seorang penarik amal keliling yang tidak diketahui identitasnya berjalan di sebuah jalan desa Dusun Pelan, Desa Muneng, Leres, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Pelaku yang mengenakan kaos lengan warna merah dan bersarung tiba-tiba dikejar seorang perempuan dan menyambil dari balik sarung penarik amal tersebut. Usut punya usut, penarik amal keliling tersebut baru saja mencuri celana dalam milik korban yang sedang dijemur di teras rumah. Meski tertangkap basah mencuri, pelaku seolah tidak berdosa, memilih kabur dengan menggunakan mobil amal keliling. Celana dalam tersebut milik Rohatin 32 tahun, warga setempat. Pelaku berjalan kaki mencari amal keliling. Saat berjalan, pelaku langsung mengambil satu celana dalam yang sedang dijemur. Haasnya, aksi pelaku ketahuan tetangga korban dan akhirnya memberitahu ke korban. Tidak mau celana dalamnya jatuh ke tangan pria tidak dikenal. Korban akhirnya mengejar pelaku dengan mengendarai motor. Benar saja, celana dalam milik ibu muda ini terselip di balik sarung pelaku. Ya, dia pergi pas jauh saya lihat Donalole. Karena ada saya panggil ini Mbak Tin ini. Saya nyuci. Tidak dengar saya kan bawa jemurannya, jemur dulu cuma satu ya. Terus saya kembali lagi. Tin gitu. Oh, kok ada kamu Tin? Tadi kamu panggil tak denger gitu saya. Terus itu Tin, celananya Tin diambil orang amalan gitu ya. Terus ayo kejar. Udah ada sampai jauh itu Mas. Sampai ketemu di pondokan itu ya Bu ya? Itu Bu ya. Ketemu itu Mas Non itu, dekat Mas Non itu. Ya itu nah, itu udah ambil Tin, itu yang baju merah gitu ya. Bu, kalau kejadian seperti ini baru pertama kali kah atau gimana Bu? Ya pertama kali. Di kawasan sini ya Bu ya? Ya tapi
Ya sering tapi kan tidak tahu siapa yang curi. Baru kemarin itu ya. Resah nggak Bu? Sana lagi ada di sana. Juga pernah kejadian. Ya celananya anak saya bagus kok tahu barang bagus. Tidak tahu apa itu pencuri atau prop-prop itu tidak tahu saya mah. Resah nggak Bu dengan seperti Bu, dengan kejadian seperti ini Bu? Iya, resah. Takut ya Bu ya. Meski tidak melapor, polisi setempat tetap akan melakukan penyelidikan. Farid Falevi, JTV. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Jabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Jabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Jabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Hei, mandi. Tekan jaya su. Koburi deh. Koburi. Tenang. Itu rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepai le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ganggang. Iya. Nang kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Mane pici se mbiali ning awake dhewe. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Yo. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Pak. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis
kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, jelasno Kang cicire Kang. Lho percaya lari ilegal iki gilek ya. Kadung sing rokok ono cukai niku ono yang warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Garuda ya. Ono lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Jabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Jabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Jabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Jabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakou Banyuwangi, salah satu lembaga yang memberikan solusi untuk para pemuda-pemudi dalam dunia kerja yang makin kompetitif dalam persaingan kerja yang semakin ketat.
LPK Nusantara Gakau ikut serta berpartisipasi aktif membantu program pemerintah dalam mengatasi problema kerja ketenagakerjaan, khususnya yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, khususnya yang ingin magang dan kerja di Jepang. Peserta akan dibimbing oleh para pelatih, guru yang kompeten di bidangnya, sudah berpengalaman di bidang kerja khususnya di Jepang, sehingga siswa akan lebih siap mendapatkan materi pembelajaran dan praktek sebelum berangkat ke Jepang. LPK Nusantara Gakau berada di Jalan Lestari, Kebonsari, Kerajaan, Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur ini menerapkan kedisiplinan layaknya karakter negara Jepang yang menjadi tujuan para siswanya. Tentu tidak mudah untuk menyesuaikan dengan iklim kerja setempat. Harus beradaptasi secara disiplin dan dituntut bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya dan etos kerja negara setempat. LPK Nusantara Gakau, lembaga pelatihan kerja terbaik yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak 2009, selalu mempersiapkan siswa sebaik-baiknya dalam membentuk karakter, ketahanan mental, membekali keimanan, kedisiplinan, serta memberikan pembekalan skill yang berbasis kompetensi, sehingga menjadikan SDM yang berkualitas serta memiliki etos kerja yang baik. Konnichiwa Mina, saya memilih LPK Nusantara Gakau karena telah terdaftar resmi Kemenaker RI dan telah memiliki izin OSS. Selain itu juga, LPK Nusantara Gakau telah terbukti memberangkatkan ribuan peserta ke Jepang. Untuk pembelajaran di LPK Nusantara Gakau tidak hanya sekedar belajar bahasa, akan tetapi kita diajarkan tentang kedisiplinan, attitude, etos kerja, dan budaya. Selain itu juga kita diajarkan tentang keagamaan. Untuk kesan-kesan instruktur atau pengajar di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi sangat memiliki kedisiplinan yang tinggi, dan itu sangat bagus untuk modal bekerja di Jepang karena Jepang terkenal dengan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Ayo adik-adik dan teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang bisa mendaftarkan diri dan bergabung bersama kami di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Karena LPK Nusantara Gakau Banyuwangi memiliki banyak program pembelajaran dan infrastruktur yang sangat memadai. LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. LPK Nusantara Gakau siap menerima siswa yang akan dipersiapkan dan dibekali skill, attitude, dan kedisiplinan tinggi sebelum memberangkatkannya ke Jepang. Tunggu apa lagi? Mari jadilah bagian dari kami bersama LPK Nusantara Gakau. Solusi kerja, pilihan kerja dalam tuntutan zaman di masa modern untuk hidup lebih baik sekarang hingga di masa mendatang. Program pemagangan ke Jepang merupakan program resmi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan lewat program pemagangan ke Jepang, kita bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Dan lembaga kami dari semenjak tahun 2009 sampai tahun 2025 sudah hampir 1.000 alumni kita yang berhasil berangkat ke Jepang lewat program pemagangan. Harapan kami sebagai pimpinan lembaga LPK Nusantara Gakau Banyuwangi bagi adik-adik yang sudah lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas, baik itu madrasah aliyah, SMA, atau SMK, bahkan paket C, yang ingin mengikuti program pemagangan ke Jepang bisa bergabung bersama kami LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan.
Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Wijabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Wijabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Wijabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Wijabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Wijabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Wijabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Wijabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Wijabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Wijabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 107 SPBKLU PLN di Jawa Barat mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Wijabar untuk rakyat hadirkan mobilitas ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan PLN untuk rakyat khususnya UMKM, PLN menyediakan layanan marketplace bagi UMKM segala sektor di PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Program listrik desa PLN Wijabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Hingga Oktober 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99,9%. PLN untuk rakyat nyata hadir. PLN Wijabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. PLN Wijabar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lebih dari 295 lokasi strategis yang tersebar di Jawa Barat untuk dukung kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Dukung UMKM Go Global, PLN Wijabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Inilah suasana awal pembangunan runway Bandara Militer Kiai As'ad Syamsul Arifin atau KASA bertempat di Kecamatan Asem Bagus Situbondo. Aktivitas pemerataan dan pembebasan lahan terus berlangsung dengan mengerahkan alat berat di kawasan Bandungan. Pembangunan bandara seluas 306 hektar ini menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang digagas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bandara ini dibangun untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, sekaligus meningkatkan konektivitas wilayah timur Pulau Jawa. Proses awal pembangunan ditandai dengan pengajian dan tasyakuran yang dihadiri sekitar 20.000 jamaah dari berbagai wilayah di Situbondo. Pengajian ini juga dihadiri Brigjen TNI Zainul Bahar yang mewakili Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI Purnawirawan Sastri Samsudin. Kementerian Pertahanan menegaskan bandara ini dirancang multifungsi. Staf Puskon Balungan Kementerian Pertahanan, Kolonel Muhtajudin menyebut, kehadiran bandara akan memperkuat kepentingan pertahanan dan keamanan, sekaligus mendukung konektivitas ekonomi dan penerbangan kemanusiaan. Ini kita menggunakan nama pahlawan Bapak Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin ini tadi sebagaimana disampaikan adalah bentuk penghargaan pemerintah kepada pahlawan nasional. Kemudian kita mengingat jasa-jasa beliau supaya itu kemudian menjadi hal yang bisa ditiru, bisa dilaksanakan oleh generasi penerus tentang semangat perjuangan beliau. Kemudian pembangunan
bandara udara ini sendiri, kita tidak berbicara hanya masalah konstruksi pada umumnya, tetapi kita lebih melihatnya kepada momentum bahwa pembangunan ini memiliki konektivitas ekonomi, kemudian yang tidak kalah penting ketika sarana prasarana itu sudah digelar dengan baik, maka sinkronisasinya dengan kami pertahanan keamanan adalah bahwa ketahanan nasional ikut terlaksana juga. Kami cukupkan sekian. Dalam rangkaian tasyakuran, pemerintah juga menunjukkan komitmen peduli sosial. Sebanyak ribuan buruh tani yang terdampak pembebasan lahan mendapatkan kompensasi kerohiman. Dan setiap buruh tani menerima 1 ekor sapi dan sepasang domba. Kebanggaan saya sebagai bupati, sama juga Mbak Ulfi juga seperti itu sebagai wakil bupati, dan semua para masyayikh, para kiai, dan semua warga masyarakat Situbondo ya terharu lah, bangga kita bisa diberi amanah pembangunan bandara Kiai As'ad Syamsul Arifin, tokoh besar, tokoh nasional, pahlawan nasional. Kita bisa sematkan namanya di bandara itu satu kebanggaan dan bersyukur ya, apalagi tadi disampaikan memang dulu beliau pernah berdauh untuk akan terjadi seperti ini di bandara, tidak hanya untuk kepentingan militer tapi juga kepentingan keumatan ya, itu ada bisa naik haji dan umroh. Itu menjadi komitmen kami dari Pemkab dengan Kemenhan. Ini kan lahan Pemkab ini, lahan Pemkab ya. Terima kasih buat semuanya terima kasih atas kehadirannya dan doanya, mudah-mudahan ini berkah barokah untuk kita. Dengan panjang runway 2.500 meter, pesawat berbadan besar seperti Airbus dan Boeing berpotensi dapat mendarat di Situbondo. Bandara ini juga dirancang untuk kepentingan kebencanaan, penerbangan sipil hingga keberangkatan haji dan umroh. Andi Nurholis, JTV. Pasca erupsi Semeru 19 November lalu yang melenyapkan gedung Sekolah Dasar Negeri Supit Urang 2 di Kecamatan Pronojuwo Lumajang, sebanyak 94 siswa melaksanakan pembelajaran di tenda darurat. Berjalan hampir sebulan lamanya, pembelajaran di tenda dinilai tidak ideal karena keterbatasan sarana, cuaca yang tidak menentu, serta lingkungan belajar yang kurang nyaman. Selama belajar di tenda darurat, siswa juga dihadapkan pada kondisi psikologis yang belum sepenuhnya pulih. Terlebih ruangan tenda kerap tergenang air, juga sering terganggu gemuruh suara terpaan angin. Pihak sekolah menilai pemindahan ke gedung sementara yang lebih layak dan aman sangat dibutuhkan agar siswa bisa belajar dengan lebih tenang dan fokus. Sebetulnya yang memang yang sangat dibutuhkan oleh siswa juga termasuk wali murid itu adalah fasilitas yang lebih aman, yang lebih nyaman ketimbang di tenda itu ya. Untuk sementara waktu sambil menunggu proses rekrutnya itu. Berarti kendala terbesar kalau pas hujan itu? Iya, hujan. Kalau hujan air masuk ke dalam tenda. Ada berapa ini satu sekolah? Dalam Siswanya total siswa itu ada 94. Nah, 94. Jadi bantuan tenda ini ada 2 tenda, jadi satu tenda saya isi 3 kelas. Selama belajar di tenda darurat, materi pembelajaran hanya dilakukan 75%, sementara 25% difokuskan untuk trauma healing atau pemulihan kondisi psikis siswa. Yauki Nugroho, JTV. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. Mandi. Tekan jaya su. Kopi ya. Kopi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumbar kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo lah. Pemerintah yang ngeruh wis ta Paren. Kena kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tuku hang ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Mane pici saya mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa?
nganu dialan iku ah. Oh, ketigo. Lu paham bener iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebenernya yo. Ciri-ciri klendi seiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi ki terangno Ison kok paham. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh dipenjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umur iki ya. Iya. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat,
PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. Mandi. Tekan jaisu. Koburi deh. Koburi. Tenang. Itu rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le, isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning ganggang? Iya. Ning kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiyan ning awake dhewe. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebenarnya yo. Ciri-ciri iki di seiring bianyol piye ana. Ciri-cirine iki ndi? Ana materi iki terang to, Pak. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikinani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh, kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat,
elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. Pertandingan terakhir grup H Liga 4 Jawa Timur mempersembahkan duel Persib Jember kontra Banyuwangi Putra. Laga digelar di Stadion Jember Sport Garden pada Senin sore. Sebelum laga dimulai, Persib Jember sudah mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Hasil imbang sebenarnya sudah cukup, namun tim asuhan Agus Yuwono tetap tampil menekan sejak menit awal. Dominasi tim tuan rumah terbayar cepat pada menit ke-8. Kolis Atoilah berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang lawan. Persib Jember unggul 1 gol. Keunggulan terus bertambah. 5 menit kemudian, penyerang Sahar Tehu Pelasuri mengonversi peluang menjadi gol kedua, membuat Persib Jember menjauh. Jelang turun minum, Kapten tim Muhammad Hunayfi Azizi Hidayatullah mencetak gol indah melalui tendangan bebas. Bola gagal dibendung penjaga gawang Banyuwangi Putra. Skor 3-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Persib Jember tetap menguasai jalannya pertandingan. Tempo tinggi terus diperagakan oleh tim Macan Raung. Hasilnya, menit ke-63, sepak pojok berhasil memaksimalkan oleh tendangan bernomor punggung 13 yang menyundul bola ke dalam gawang lawan. Pesta gol ditutup kembali oleh Sahar Tehu Pelasuri. Penyerang nomor 9 itu mencetak gol keduanya di masa tambahan waktu menit ke-91. Skor hasil 5-0 mengantarkan Persib Jember meraih kemenangan sempurna atas Banyuwangi Putra. Hari ini kita cukup enjoy bermain. Jelas anak-anak sudah punya motivasi, punya kepercayaan diri yang lebih. Terlepas kita memang sudah shift sebelumnya, tapi saya tekankan sama Rena, kita fokus bagaimana kita bermain. Kok tadi ada beberapa rotasi pemain ini bagaimana? Kita harus menjaga kedalaman tim karena pemain yang sudah fix itu memang aja, cuma kita harus juga kasih kesempatannya yang pemain cadangan, pemain lapis biar nanti di depan kita nggak kesulitan. Jangan pelatih
pertandingan ini bagaimana rotasi pemain utama sama pemain kedua, tim kedua gitu. Itulah saya bilang semua itu harus ada rotasi. Karena pertandingan sangat berbeda sebagaimana sekali sekarang. Kedua, mungkin di depan kita butuh pemain ini, mungkin main ini nggak bisa main, karena itu aku sakit, sehingga penggantinya sudah siap karena punya jam terbang. Itu kita sesuai nanti bagaimana bisa banting si pemainnya juga. Kalau dia fit, terbuka ada pemain baru nih. Ya sangat terbuka. Yang jelas memang kita dari awal persiapan memang kurang ya. Terus yang kedua kita fokuskan memang untuk anak-anak muda lah. Jadi untuk hasil saya pikir cara main bolanya udah bagus. Cuman kalau tenaga juga kita agak kurang. Mungkin ada evaluasi untuk musim selanjutnya, Coach? Yang jelas anak-anak punya jam terbang lah buat anak-anak muda. Tadi sempat kewalahan di babak pertama. Apa faktor hujan juga mempengaruhi? Ya kita memang kondisinya gimana ya, kita kan nggak nginep di hotelnya langsung ya, jadi kondisi anak-anak mempengaruhi juga pasti ya. Terus apalagi anak-anak muda ini kita nggak ada basic juga, dia hanya latihan jalan. Saya pikir juga faktor fisik mempengaruhi. Kemenangan ini memastikan Persib Jember lolos ke babak 32 besar Liga 4 Jawa Timur musim 2025-2026. Persib Jember mengakhiri fase grup dengan 9 poin dari 3 laga, sekaligus keluar sebagai juara grup H. Babak 32 besar Liga 4 Jawa Timur dijadwalkan bergulir pada awal Januari tahun depan. Lutfikur Rahman, CTV. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat,
PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur.
PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur.